Teman-teman, hari ini, pagi ini saya mau khusus berbagi sesuatu. Saya kasih tema, tetaplah setia. Di Alkitab itu ada 3 perumpamaan yang ditulis berurutan. Saudara bisa lihat nanti di Matius 24, ayat 45 sampai 51. Kemudian perumpamaan yang kedua itu langsung Matius 25, ayat 1 sampai 13, dan perumpamaan yang ketiga di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan yang pertama itu tentang hamba yang bijaksana dan hamba yang jahat. Kita mungkin sudah sering kali mendengar, tapi prinsipnya adalah jangan menjadi orang jahat. Itu ya di perumpamaan itu. Jangan menjadi orang jahat. Tapi sebaliknya, jadilah orang yang bijak. Kemudian di perumpamaan yang kedua, itu perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Mengajarkan kepada kita sama. Jangan jadi orang yang bodoh, tapi jadilah orang yang bijak. Itu ya. Nah, perumpamaan yang ketiga tentang talenta. Tentang talenta, supaya kita harus memakai waktu dan talenta-talenta di dalam hidup kita. Saudara, jadi intinya dari ketiga perumpamaan itu, saya simpulkan ada 2. Yang pertama dalam hidup. Dalam hidup itu, kita harus jadi orang yang bijak. Jangan jadi orang bodoh. Yang kedua, dalam hidup itu, kita dikaruniai waktu yang terbatas. Jadi, manfaatkan itu. Nah, saudara, ternyata untuk bisa menjadi hamba yang baik, gadis yang bijak, dan bisa bermanfaat bagi Tuhan, ternyata ada benang merahnya, saudara. Ada satu unsur yang diperlukan di ketiganya itu, yaitu kita harus setia. Nah, apa ciri-ciri orang yang setia? Yang pertama, saudara, dia mempunyai nilai-nilai yang benar dalam hidupnya. Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudara, demikian juga di dalam Mazmur 23, Mazmur Daud ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi prinsipnya, saudara, setialah pada pekerjaanmu dan pelayananmu. Tidak usah peduli kapan Tuhan datang. Yang penting berjaga-jagalah senantiasa. Hubungan, relationship itu jauh lebih penting daripada uang. Orang yang fokus pada keluarga dan pekerjaannya, ya, yang dapat dipercaya, itu malah dikejar berkat. Tapi orang yang mau cepat kaya, malah akan menemui banyak masalah. Yang kedua, saudara, orang yang memperhatikan kebutuhan orang lain. Orang yang setia adalah orang yang memperhatikan kebutuhan orang lain. Filipi 2 ayat 19 sampai 22. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap engkau mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal itu.
karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat ini, saudara, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahkan ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong Bapa. Seorang anak menolong kepada bapaknya itu artinya penuh dengan kesungguhan. Timotius ini setia memikirkan kebutuhan orang lain, memikirkan jemaat. Dan ini juga menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Memikirkan orang lain, memperhatikan orang lain. Baik di dalam kehidupan keluarga, suami istri, kita harus saling memikirkan, memperhatikan kebutuhan pasangan kita. Demikian juga di kehidupan pekerjaan, yang berhubungan dengan teman-teman sekantor maupun dengan pihak-pihak lain. Ini juga sangat diperlukan. Kalau kita mau memikirkan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Apalagi di kehidupan pelayanan. Dengan sesama pekerja, dengan jemaat. Kesetiaan kita diuji, saudara. Kesetiaan kita diuji. Ya. Dan saya mau sampaikan, setia bukan hanya menunggu, tapi membantu. Bukan pasif, tapi justru aktif berbuat sesuatu. Bukan hanya berpangku tangan. Kesetiaan adalah pilihan. Ya, jadi mau tetap setia, itu pilihan kita, saudara. Nah, poin yang ketiga, saudara, dia hidup dalam integritas. Saya seringkali kalau habis ketemu orang gitu ya, saudaraku, bukan apa-apa ya, bukan mau menilai, bukan mau apa, enggak, cuman saya mau ngomong gini, saudara. Kadang-kadang saya ngomong sama Lila, apa yang kita bisa teladani dari orang? Kita bisa belajar tentang iman dari si A, misalnya. Tentang kemurahan hati dari si B, tentang pengorbanan dari si C yang demikian sering berkorban, tentang kesetiaan dari si D misalkan saja yang demikian setia, dan lain-lain. Kita bisa belajar dari orang lain. Tapi maaf, ada beberapa orang yang hasilnya itu tidak ada yang bisa kita pelajari daripada. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Daniel 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudaraku, kesetiaan Daniel ini diperlukan untuk menghasilkan integritas dan kualitas yang mumpuni. Sehingga dikatakan di ayat ini, tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepada. Wah, luar biasa. Daniel ini hidup penuh dengan integritas sampai orang tidak menemukan celah di dalam kehidupan. Saudaraku, Yusuf sama, dia tetap setia di rumah Potifar. Ya. Kita semua tahu pada saat Yusuf itu punya kesempatan, ya, dia punya kesempatan terbuka di depan matanya.
Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istri. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saat dia punya kesempatan pun, dia tidak mengambil kesempatan. Dia tetap setia. Dia tetap hidup dalam integritas. Dan yang kedua, di istana raja. Di istana raja itu saat Yusuf punya kekuasaan. Kejadian 45. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanmu, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa untuk seluruh istana. Saudaraku, Yusuf tidak memakai kesempatan untuk membalas saudara-saudara. Dia punya kuasa, tapi dia tidak membalas saudara-saudara. Malah istilah saya, giving the best. Memberi yang terbaik. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Tanah Goshen itu yang terbaik yang ada di Mesir. Luar biasa. Kita perlu belajar dari Daniel, kita perlu belajar dari Yusuf. Orang-orang yang hidup dalam integritas. Yang keempat, saudara, orang yang menggunakan dan membangun karunia-karunia rohani. Saudara, Tuhan itu mengaruniakan talenta, mengaruniakan bakat, mengaruniakan kemampuan. Itu tujuannya adalah untuk dikembangkan, bukan disembunyikan dan berhenti di hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Kita itu semua diminta untuk tetap melayani dengan karunia-karunia, dengan talenta-talenta yang telah dititipkan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ya, ada Vivi Johnson, ada Ibu Intan, ada Ibu Ani, ada Kesia Cibubur, ada Ibu Wasiati, ada Ibu Purwanti, dan lain-lain yang sering menjadi WL bagi kita. Ada juga teman-teman yang masuk dalam barisan doa dan kesaksian. Ada yang men-sharingkan firman Tuhan dan kesaksian hidup, doa pagi ini. Saudara kita yang disatukan di doa pagi ini sudah jadi keluarga untuk bertumbuh bersama dalam kasih, dalam pengenalan akan Tuhan, dan dalam belajar hidup sebagai orang yang beriman. Dan istilah saya, saudara, ya, kita semua sudah menjadi orang-orang yang setia. Di pagi hari, kita menjadi orang-orang yang setia mencari Tuhan. Oh, itu luar biasa. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Saudara, saya bersyukur supaya setiap di antara kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan.
Saudaraku, saya mau bersyukur karena menjadi satu tim dengan Pak Wito. Kita menjadi panitia dari pembangunan The Journey Bandung. Jadi saya sering naik bus bareng beliau. Sepanjang perjalanan kita bisa bicara apa saja. Dari traveling, sampai pelayanan, sampai bicara teknis pembangunan The Journey. Dan saudaraku, saya pamit sama beliau. Saya bilang, Pak, saya itu punya catatan-catatan khotbah Pak Wito loh. Nanti kapan-kapan saya mau pakai buat sharing doa pagi ya. Nah, saudara, hari Minggu, tanggal 13 September tahun 2009. Jadi hampir 15 tahun yang lalu. Ternyata Pak Wito saat itu lagi ulang tahun yang ke-57. Tapi beliau tetap setia melayani di GBI Gedung. Dan renungan yang saya sampaikan tadi adalah materi yang disampaikan beliau di hari ulang tahunnya tersebut. Yang ke-57 di Gedung. Yang saya refresh dari catatan-catatan saya. Saudara, saya percaya waktu beliau mempersiapkan khotbah tersebut, yang pertama itu menjadi berkat buat dirinya sendiri. Tapi kemudian dibagikan bagi teman-teman di Kedoya waktu itu. Dan hasilnya, saya diberkati pada waktu hari ulang tahun. Dan hari ini, saya ganti bawakan khotbah yang disampaikan Pak Wito 15 tahun yang lalu. Dan saya percaya, itu jadi berkat juga bagi teman-teman semua di hari ulang tahun saya.